ternyata ini penting ya, saya mau, kalau yang muji-muji pasti banyak lah. Tapi kita mesti kasih catatan kritikalnya begini. Ternyata punya 100 menteri itu bukan memudahkan, ibaratnya tidur, nggak membuat tidur nyenyak Prabowo. Bahkan 100 menteri dengan begitu banyak wamen juga ternyata, bayangkan tadi tuh ada temuan menarik di acara ini. Baru tadi pagi ternyata. Saya mulai Bung Adi Azwan, closing statement silakan. Terima kasih Bang Eman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden kita yang luar biasa, Raja Ampat Aceh selesai dalam sekejap, dan inilah merupakan kehebatan beliau dari bagaimana beliau memimpin negara ini, ya, sehingga bisa mencapai nanti asta cita dan juga pemuda kita 2045 menjadi pemuda yang mampu memimpin dunia. Kedua, selamat kepada saudara-saudara kita dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Telah kembali 4 pulau itu diakui oleh negara adalah milik dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah pembelajaran terbaik buat kita. Bahwasanya persatuan Indonesia diutamakan. Dan semua ego-ego itu diturunkan. Sehingga apa yang dikatakan saudara kita dari Bang Hendar Sam itu, kita ini adalah bingkai NKRI. Jangan kita ini nanti diadu domba dengan proksi-proksi baik dari dalam negeri maupun langsung dari luar negeri. Itulah kekuatan dari persatuan Indonesia. Ketiga, mohon kepada pembenci-pembenci Jokowi, jangan ini di framing, ya, jangan ini di framing bahwa Jokowi kalah atau Bobi Nasution kalah. Tidak ada itu. Ya, jangan ada narasi-narasi seperti itu. Ya, ini semua adalah diorkestrasi oleh presiden kita, Presiden Republik Indonesia, sehingga semua persoalan-persoalan yang ada di negara kita dapat diselesaikan dengan baik oleh beliau dan juga menteri-menteri beliau. Hanya satu, ketika beliau berjalan atau dengan kecepatan, berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Kami berharap para menteri, pembantu-pembantu beliau bisa mengimbangi beliau untuk berlari dengan 100 km per jam. Jangan sampai tertinggal sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haris silakan. Kalau saya bukan mau ucapkan selamat, tapi kesian juga Prabowo. Dalam berapa hari dari Aceh langsung ke Papua dia, ya kan. Nah, tapi begini, ternyata ini penting ya, saya mau, kalau yang muji-muji pasti banyak lah. Tapi kita mesti kasih catatan kritikalnya begini. Ternyata punya 100 menteri itu bukan memudahkan, ibaratnya tidur, nggak membuat tidur nyenyak Prabowo. Bahkan 100 menteri dengan begitu banyak wamen juga ternyata, bayangkan tadi tuh ada temuan menarik di acara ini. Baru tadi pagi ternyata dicari sumber verifikasi. Kalau dalam hukum pertanahan itu, bundel tanah itu udah ada di BPN pasti. Nah, jadi sekali lagi ini pertanyaan penting kita ya, bahwa sekali lagi ini ada partisipasi warga dalam konteks rame belakangan ini. Jadi jangan pernah meremehkan partisipasi warga untuk mendesak negara. Dan ternyata Kementerian Dalam Negeri yang begitu banyak duitnya triliunan, ternyata ketahuan ada banyak hal yang bukan tidak sempurna. Tidak bisa, ini kan baru ngecek 4 pulau, belum kalau bayangkan kalau misalnya ada pulau-pulau lain di kabupaten dan juga di provinsi. Jadi menurut saya gak usah sombong pemerintah, apalagi ini pemerintahan baru. Akui saja apa yang salah di masa lalu, apa yang harus diperbaiki. Nah sekarang ini momennya untuk mengoreksi. Gitu. Jadi dan ini lazim kok, di setiap pemerintahan baru setahun pertama itu adalah ruang untuk menata ulang cara berpikir atau menyusun ulang metodologi pemerintahannya.
Nah ini yang menurut saya penting dan ini adalah negara kepulauan, maka gak usah sombong-sombong Kementerian Dalam Negeri, komunikasi juga, ada dirjen pulau-pulau kecil di Kementerian KKP, lalu pasti komunikasi juga dengan TNI, Polri, dan katanya sudah banyak belanja soal IT, mana hasilnya, ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Repot kalau setiap 4 pulau, 1 minggu, ribut satu provinsi, kita ada 38 pulau, berarti kira-kira butuh 38 minggu. Jadi tolong negara yang sudah pemerintahan yang besar ini efektif dan harus kerja dengan baik secara jujur. Kira-kira baik. Silakan Bung Pitra. Ya, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya rakyat Sumatera Utara itu sangat menghargai Aceh. Karena Aceh ini merupakan serambi Mekahnya Indonesia. Karena di sana itu agamanya sangat taat sekali. Maghrib saja Bung Aiman, itu kedai-kedai, toko-toko dan lain itu ditutup untuk sholat maghrib dan baca Al-Quran. Saya kira Tanah Rencong ini bukan hanya milik Aceh, tapi milik kita semua untuk mempertahankan. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke. Perjuanganku lebih gampang menghadapi penjajah. Perjuanganmu lebih berat menghadapi bangsamu sendiri. Baik. Jadi saya ingin sampaikan, ini hati-hati nih buat kita semua, siapapun itu. Jangan pernah memantik problem ini menjadi trigger terulangnya kembali konflik tahun 2000-an. Ini yang kita jaga bersama. Saya selaku warga negara Indonesia, putra daerah Sumatera Utara, bertanggung jawab atas persoalan ini. Karena saya adalah rakyat yang tunduk dan patuh untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa kita. Terus Bung Aiman, antara masyarakat Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Aceh Singkil itu baik-baik aja, harmonis gitu loh. Bahkan kita, masyarakat kita, nelayan kita di sana mencari ikan itu diperbolehkan, nggak ada batasan, nggak ada larangan juga gitu loh. Terus satu lagi, saya sampaikan kepada Bung Said, Abang tahu nggak status pulau itu TBP? Tahu nggak? Statusnya TBP. TBP itu artinya tahu nggak Bang? Nah, TBP itu tidak berpenghuni. Jadi kedaulatan Aceh itu untuk wilayah administratifnya sudah ada di sana. Gapura dari Aceh juga sudah ada di sana. Dan sesuai dengan Undang-Undang Agraria ya, bahwasannya masyarakat adat di sana juga ya sudah mengelola itu. Gitu loh. Ada dibuat tempat persinggahan kan gitu. Ada dibuat untuk kebutuhan nelayan. Jadi saya kira kewajiban mempersatukan daerah adalah kewajiban kita semua. Jika ada teman-teman di sini yang ingin memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipertanyakan kebangsaannya, dipertanyakan NKRI-nya, dipertanyakan jiwa patriotnya. Jadi saya kira singkat aja Bang. Di dalam persoalan ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu Anak Medan. Ya, karena ini Anak Medan ini setia kawan gitu loh. Karena ini kita juga tetangga nih sama Aceh. Ah, lagunya begini. Nah, jadi lagunya begini. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doau kawan, susah didongatku, soboy tarberengau. Titik darah penghabisan, air rela doau kawan, hancur demi kawan, doau kawan. Itu Bung Said itu. Artinya bahwasanya anak Medan itu, orang Batak itu hancur demi kawan, itulah jiwa daripada persatuan, keutuhan dan kedaulatan tetap kita jaga bersama. Jiwa kita semua. Terima kasih. Silakan Bung Ijul, 2 menit aja. Pertama tentu kita apresiasi sikap tegas Pak Prabowo Subianto Presiden
Ini sesuai dengan karakter tindakan senyap dan cepat kilat dari Korps Baret Merah, itu perlu diapresiasi. Itu satu. Yang kedua yang perlu kita sadari adalah tadi Bro Hendarman cerita situasi Papua kemarin. Sekarang situasi Aceh ini dari ujung timur ke ujung barat begitu ya. Yang sensitif dua-duanya. Yang sangat sensitif dan sebetulnya di beberapa kalangan tertentu, saya juga ada di situ, sudah dalam satu posisi bersikap bahwa ini apa yang disampaikan Tan Malaka. Seorang tuan rumah tidak akan pernah berkompromi dengan maling yang menjarah rumahnya. Modenya mode tempur ini. Jadi saya pikir Pak Prabowo pasti punya sinyal-sinyal seperti itu, langsung dia tackle, dia selesaikan. Tapi jangan pernah meremehkan situasi ini, karena dua titik itu akan sangat mudah dipantik ke arah tempur tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ada beberapa pernyataan soal koreksi. Koreksi ini tidak hanya sekedar koreksi administrasi. 100 menteri terlalu banyak. Tapi kita perlu identifikasi nih. Menteri-menteri mana yang betul-betul berkontribusi untuk beberapa hal yang penting. Integrasi politik, integrasi program, pembangunan, kesatuan dan persatuan, peningkatan SDM. Tapi kita menengarai, ini ada beberapa menteri misalnya. Kemarin Papua siapa yang ribut? Satu menteri namanya Bahlil gitu ya. Wah rame, dia terseret. Ya, saat ini di Aceh Sumatera Utara terseret lagi menteri yang namanya Tito. Kita tahu identitas politik keduanya ini mengarah pada Pak Jokowi. Itulah kenapa kemudian terseretlah nama Bobi Nasution karena dia adalah menantu Jokowi. Nah, hal-hal seperti ini perlu diperjelas. Perlu diperjelas kenapa yang selalu ribut, yang selalu bikin kisruh ini adalah dari sisi ini. Kita nggak bisa pungkiri karena itu warisan dari menteri di zaman Presiden Joko Widodo. Nah, sikap tegas Pak Prabowo terhadap menteri-menteri yang seperti ini, menteri-menteri yang mengganggu ini ditunggu oleh masyarakat. Karena membuat gaduh masyarakat. Tidak sekonyong-konyong mesti reshuffle. Reshuffle itu sebuah dinamika politik yang damage-nya luar biasa. Semua orang tahu itu. Bisa jadi misalnya melakukan pengawasan yang ketat, monitoring yang ketat dari setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, termasuk Gubernur Sumut Bobi Nasution. Ini penting supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi yang tidak dia sadari bahwa pulau itu bukan sekedar batas, bukan sekedar 1 kilometer, 1,5 kilometer dari pulau mana, tapi soal identitas NKRI dan itu yang penting. Nah terakhir, Bung Aiman, ini terakhir ya, saya juga bilang begini. Ini terjadi bukan hanya di Aceh dan Papua. Mentawai terjadi juga, pulau-pulau lain yang terjadi juga. Apakah kita mesti menunggu ini viral dan meledak, membuat kericuhan, atau sesegera mungkin ditertibkan semuanya dan langsung di take over oleh Presiden? Begitu ya, terima kasih. Oke, silakan Bung Hendarsam. What can I say? Udah selesai semua tadi saya sampaikan. Jadi saya ingin ngomong apa ya? Bahwa sebenarnya setiap Tadi mungkin mau jawab dari apa yang disampaikan oleh Bung Ijul soal tri dan lain sebagainya. Oh ya, jadi gini melihatnya seperti itu. Jadi kita juga harus melihatnya itu dari perspektif seorang negarawan. Jadi tentunya tidak bisa melihatnya itu secara parsial. Presiden Prabowo ini bukan hanya seorang tokoh yang menguasai politik dalam negeri saja. Tapi beliau adalah paket lengkap yang menguasai bagaimana dinamika politik-politik di luar negeri juga. Ini saya ada beberapa negara dan itu persis sama seperti yang beliau pikirkan. Jadi beliau paham sekali situasi di dalam negeri itu bagaimana, situasi di luar negeri itu bagaimana, sejarah bangsa kita ini bagaimana, sejarah bangsa-bangsa di luar bagaimana. Karena kunci satu, sejarah itu akan terus berulang. Dan oleh karena itu, ya kan, masukan dan dorongan teman-teman tersebut itu tentunya kita kembali lagi kepada tahta tertinggi daripada perundang-undangan kita, bahwa hak prerogatif itu ada di tangan beliau. Beliau yang mempunyai kebijakan. Apa arti dari kebijakan itu? Ya kan, itu adalah bijak. Ya kan? Frasa bijak itu adalah mencakup seluruh hal, ya kan, tidak parsial, ya, like or dislike. Tapi banyak sekali yang akan menjadi pertimbangan. Kita kembalikan kepada beliau. Hanya beliau yang
mempunyai hak dan hanya beliau yang tahu kapan dan itu akan dilakukan reshuffle. Suatu reshuffle itu merupakan suatu keniscayaan apabila kita melihat dari beberapa periode rezim sebelumnya. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir bahwa nahkoda dan kapal besar ini dikomandoi oleh seorang yang tahu persis permasalahan bangsa ini dan permasalahan geopolitik luar negeri. Dan oleh karena itu insya Allah bahwa apa yang benar-benar kita inginkan dan saya terus terang ya, saya terus terang nih, kita menjalin komunikasi dengan teman-teman yang kritis terhadap pemerintahan selama ini, baik itu di rezim Pak Jokowi sampai dengan sekarang. Dengan Bang Haris Nazar kita udah tektokan, mungkin juga dengan Ijul nanti, dengan teman-teman yang lain kita selalu komunikasi dan insya Allah kita akomodir. Dan contoh hal yang paling konkret yang beliau lakukan pada saat ini, pada saat masalah pemberantasan korupsi ya agak sedikit melenceng. Bagaimana beliau merekrut teman-teman mantan penyidik KPK, penyidik dan penyidik KPK yang dipecat pada saat di zaman Pak Firly ya, yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pada saat itu ya. Itu yang menjadi kontroversi dan mungkin sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berintegritas. Ya, sebagian besar seperti itu. Ini sekarang direkrut oleh beliau, kemudian ditempatkan di beberapa bagian, ya, dan bagian-bagian yang sifatnya sangat strategik dan sentral. Nah, satu di Badan Penyelenggaraan Haji. Sini kita sama-sama tahu kalau kita merujuk ke belakang. Lebih dipersingkat lagi. Ya, ini merupakan suatu tempat yang sangat-sangat rentan terhadap korupsi, ya. Begitu juga ditempatkan Novel Baswedan ya. Ini notabene sepupunya Anies Baswedan loh, ya kan? Beliau singkirkan tuh masalah-masalah persaingan antar masalah lalu, iya. Ya kan? Nggak ngelihat itu sepupunya Anies Baswedan, nggak lihat, tapi dia lihat integritasnya. Beliau masukkan itu ditaruh di wakil Satgasus di Badan Penerimaan Negara dengan beberapa yang lain. Ini bentuk keseriusan beliau untuk menutup kebocoran ini. Baca Paradoks Indonesia. Tidak berubah dari situ. 30% kebocoran negara itu ditutup dengan cara-cara seperti ini. Sekian, terima kasih. Terakhir Bung Said, silakan. Saya menyatakan Pak Prabowo punya pengetahuan cukup, punya pengalaman lebih, mengetahui bagaimana memperbaiki bangsa ini. Tinggal dibutuhkan sikap. Dan saya menyatakan 2 kali peristiwa presiden ini sikapnya adalah berani melakukan cut off terhadap kebijakan yang salah tanpa menyinggung yang lain. Pak Harto mengambil dari Bung Karno langsung cut off seluruh kebijakan Bung Karno. Pak Habibie yang 30 tahun dibina oleh Pak Harto langsung meng-cut off dalam waktu 1 kali 24 jam termasuk memecat Prabowo. Ya kan? Nah, maksudnya tidak usah takut meng-cut off sesuatu yang memang itu demi keselamatan bangsa. Jangan ewu pakeu, biasa saja. Nah, yang kedua, Pak Prabowo sudah ini jangan selalu seakan-akan pemecah belah bangsa itu ada di luar. Faktanya 2 menterinya hampir memecah belah bangsa. Jadi kalau seakan-akan tuduhan itu yang di luar ini memecah. Siapa tahu kami ini lebih mempersatukan dibanding dengan orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Orang luar nggak ada punya kepentingan kekuasaan. Kepentingannya adalah bagaimana Pak Prabowo sukses memperbaiki bangsa. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau saya ingin menitip sebenarnya tidak banyak tuntutan rakyat kepada Prabowo. Satu, dan itu ada di buku Paradoks semua. Bukunya itu saya hafal betul. 1, berantas korupsi, tangkap koruptor. Apa nggak sakit kita tadi melihat koruptor tangkap tangan 11,8 triliun? Itu sakit loh. Nah, terus koruptornya yang dituduh masih ada di sekitar presiden, ya kan? Nah, terus yang kedua, tolonglah aset-aset negara yang dirampok selama ini kembalikan, gitu loh. Tambang, sawit mulai kembali, saya salut itu. Nah, lakukan itu semua.
Ya gelora Bung Karno siapa yang ngambil itu kembalikan semua itu ya, jadi sederhana. Nah yang ketiga, beranilah menghentikan peredaran uang legal, judi online lah, penyelundupan lah, narkoba lah. Jadi sederhana, tidak menyatakan hukumlah orang-orang, bukan. Nah itu yang membuat sebenarnya tuntutan mereka hanya seperti itu. Kalau Pak Prabowo melakukan itu, maka saya yakin orang akan berada di balik Pak Prabowo. Nggak usah takut. Orang yang di luar ini selama pengkritik, itu saya yakin pengkritik Prabowo siapa tahu mereka tuh pendukung 24 karat Prabowo. Karena mereka tidak mau mencari jabatan. Yang penting Pak Prabowo kau sukses memperbaiki negeri ini. Jangan selalu. Nah kalau kita terkait dengan pada saat kita mengkritik Pak Harto, bukan berarti membenci Pak Harto, kebijakannya Pak Harto yang salah. Pada saat saya mengkritik kebijakan Jokowi, ya memang kalau ada yang diperbaiki, kenapa diperbaiki? Biasa-biasa saja gitu loh. Nanti Pak Prabowo selesai juga akan dikritik juga. Itu normal saja. Itu saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber yang istimewa. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, negara yang kaya sumber daya. Sengketa 4 pulau kaya migas harusnya tak perlu terjadi, apalagi sampai disintegrasi. Karena NKRI kita sepakati bersama adalah harga mati. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Bagaimana?